أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Coba Pak Yani dilihat surat 43 ayat 36 sama 37 Pak Yani. Ya, Az-Zuhruf ayatnya 36 sama 37. Dibaca yang keras artinya. Jadi ini ada hubungannya. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Terus? Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Mirip ya artinya ya Pak ya? Ya Pak ya? Mirip artinya Pak. Jadi surat ke-43 namanya Az-Zuhruf. Sekarang kita pahami surat Al-A'raf ayat 30. Manusia terbagi atas dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang telah diberi petunjuk oleh Allah di dunia ini untuk mengerjakan sholat, menyembahnya dengan ikhlas dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi yang pertama ini adalah golongan yang sudah diberi petunjuk. Masih ingat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Minta tolong Pak Dar dibaca yang keras suaranya. Surat Al-Baqarah atau Pak Bambang kalau udah ketemu gak apa-apa. Surat kedua ayat 1 sampai ayat 5. Ini golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, coba dibaca dari nomor 1. Ya, yang keras dibuka, yang keras suaranya Pak Dar, suaranya keras. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menghifadzkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad
dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk tadi, mereka termasuk orang-orang yang apa? Beruntung. Jadi dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah, akhirnya dia mau melaksanakan rukun Islam yang 5 dilakukan dengan baik. Rukun iman yang 6 difahami dengan baik. Kemudian muncullah yang namanya ihsan, yaitu merasa bahwa apa yang diucapkan itu didengarkan oleh Allah, sehingga kalau dia berkata, dia memilih perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Ya, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik. Kalau dia berbuat juga demikian, dia selalu berhati-hati karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang perhatikan golongan yang kedua. Sedang golongan yang kedua adalah golongan yang telah sesat karena mengikuti ajakan setan dan meninggalkan perintah Allah penciptanya. Setan itulah yang dijadikan pelindungnya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau orang sudah menjadikan setan ini sebagai pelindung, coba lihat Pak Yani, surat kedua 165 Al-Baqarah 165. Mungkin Mas Iksan ketemu? Yang keras suaranya dibaca. Artinya surat kedua ayat 165. Dah ketemu? Coba baca yang keras. Dibuka supaya jelas. Yang keras suaranya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Nah, jadi sekali lagi, cintanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang dolim, orang-orang musyrik kepada setan itu cintanya luar biasa. Jadi mati-matian itu dibela itu iblis. Mati ya bersama iblis, hidup bersama iblis, bahkan mati juga bersama iblis. Lah itu yang sesat. Orang sesat itu orang yang dimurkai Allah itu orang yang sesat. Sudah dimurkai Allah kemudian dia sesat. Jadi mencintai iblis seperti mencintai Allah. Jadi kalau iblis itu menyuruh apa kira-kira? Menyuruh kepada kemungkaran, melarang kepada kebaikan. Loh, kualik kan? Dibalik. Jadi menyuruh kepada hal-hal yang mungkar, kemudian melarang kepada hal-hal yang baik. Lah kalau Allah itu menyuruh kepada hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk.
yang mungkar. Kan beda. Ya. Nah, sekarang setan itulah yang dijadikan pelindungnya bukan Allah. Anehnya mereka sudah sesat dengan menempuh jalan yang dilarang oleh Allah, mengerjakan perbuatan yang tidak diridhoinya, tetapi masih menyangka bahwa mereka memperoleh petunjuk. Nah, ini loh Pak, dia sudah sesat, tapi merasa dia mendapat petunjuk. Ya, suaranya di mute ya, tidak ada suara supaya tidak masuk. Ya, jadi orang sesat tapi dia mengaku seperti orang mendapat petunjuk. Nah, itu kan repot. Ya Pak ya. Jadi kalau orang itu misalnya orang mendapat petunjuk, kemudian dia mengaku dia mendapat petunjuk, masih memper. Tapi ini orang sesat mengaku dirinya dapat petunjuk. Itu kalau tidak pokal gawenya setan ya, yang menjungkir balikkan tadi loh. Ya, kemungkaran itu harus dilakukan, kemudian menghalang-halangi kebenaran lah. Itu programnya setan seperti itu. Orang yang demikian adalah orang yang paling merugi. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Nah, ini loh Pak yang namanya kantong bolong itu Pak. Ya, dikiranya dia itu mempunyai perbekalan yang banyak Pak di dalam kantong-kantong itu. Karena kantong itu untuk menyimpan apa biasanya? Uang atau perhiasan atau barang-barang yang berharga. Tapi ternyata setelah dilihat, setelah diteliti kantongnya itu tadi, ternyata tidak ada isinya sama sekali. Ya, isinya tidak ada sama sekali. Ya, kalau isinya tidak ada sama sekali, ya, kalau isinya tidak ada, ya otomatis pasti tidak apa Pak? Tidak akan bisa, tidak punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa ya kalau tidak punya bekal. Ya, makanya kita disuruh berbekal. Apa bekal yang paling baik kemarin itu? Iman dan takwa kita. Makanya kita harus berhati-hati betul. Ternyata yang namanya setan itu seringkali membujui kita. Jadi orang yang sesat, kita tersesat di jalan itu loh, itu dibujui sama setan. Kamu ini orang baik, kamu ini orang hebat, kamu ini orang gini, orang gitu. Loh, akhirnya kalau sudah dilem seperti itu, padahal kita bukan, kira-kira gimana Pak? Pasti kita lama-kelamaan akan tersesat. Makanya kita hati-hati, bisian-bisian itu dari mana? Ya, makanya kita harus teliti, kita harus waspada. Jangan-jangan setan ini datang kepada kita. Bagaimana kalau setan itu datang? Kita yang biasanya baca Al-Quran didatanginya supaya bagaimana tidak suka membaca Al-Quran. Loh, akhirnya kira-kira bisa nggak baca Al-Quran kalau sudah
goda sama setan kira-kira? Bisa nggak mulut kita baca? Tidak bisa. Dah, sekarang setan datang lagi. Kita sudah memahami Al-Quran. Bisa nggak pikiran kita memahami kalau pikiran kita misalnya kacau, pikiran kita kemana-mana. Bisa nggak kita memikirkan, mentafakuri ayat-ayat Al-Quran kira-kira? Bisa nggak kalau pikiran kita digoda sama setan? Tidak bisa loh Pak. Digoda terus Pak. Wis sampean wis mempelajari Al-Quran, wis maca Quran, ya apa carane orang ini supaya tidak membaca Quran lagi? Orang yang memahami artinya, bagaimana caranya supaya pemahamannya itu tidak dilakukan? Cukup hanya pemahaman saja. Jangan dilakukan, dihalang-halangi. Lah, kalau sudah orang itu memahami Al-Quran kemudian memahaminya, maka setan datang. Kira-kira apa yang perlu digoda sama setan? Supaya amalnya itu tidak ikhlas. Jadi orang yang sudah beramal aja, sudah melakukan sebuah perbuatan, bagaimana agar tidak ikhlas? Lah, digoda sama setan. Supaya amalnya tadi seperti kantong yang bolong tadi. Kayaknya aku ini kayaknya aku ini banyak pahalaku gitu, menyangka begitu Pak. Aku ini banyak pahalaku ini, tapi ternyata melesetnya itu ada di nawaitunya. Makanya kemarin saya pernah menyampaikan ada 4 orang yang tidak jadi masuk surga itu. Satu haji mengaku haji yang mabrur. Ternyata bukan mabrur tapi mardut. Loh, mabur. Mardut ya. Yang kedua orang yang dermawan. Ya, dermawan menurut dia. Dilihat sama Allah juga terplesetnya karena hatinya, kena riya itu ya. Terus orang yang mati syahid. Kemudian terpleset juga dia ingin disebut pahlawan. Kemudian yang keempat adalah orang alim. Orang yang mengerti agama. Para ustadz, para ustadzah, para orang-orang beriman. Yang orang alim lah. Ini juga digoda. Makanya ada orang alim yang tergoda. Itu namanya ulama yang su. Ya, su itu artinya jahat. Ulama tapi tergoda oleh iblis kemudian menjadi ulama-ulama yang su. Itu yang dikhawatirkan sama Nabi Muhammad. Sedangkan juga masih banyak ulama-ulama yang khair, yang baik. Jadi ulama aja ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Ya Pak ya, ada guru yang baik, ada guru yang buruk, ada murid yang baik, ada murid yang buruk. Selalu begitu. Karena apa? Karena polahnya setan tadi loh Pak. Allah bilang tadi, aku golongkan manusia itu menjadi 2 golongan tadi. Golongan yang beruntung, satunya golongan yang merugi. Lah, panjenengan minta sama Gusti Allah, mudah-mudahan termasuk golongan yang beruntung. Jangan golongan yang buntung. Beruntung sama buntung itu beda Pak. Ya makanya doa ya Pak. Robbana atina itu loh Pak. Minta ya Pak. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada yang tahu surat apa? Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Nah, itu bacaan namanya sapu jagat. Tolong ya, dunia hasanah minta Pak ya. Dunia hasanah yo sampean gelem ngaji ini dunia hasanah Pak. Ya, dunia hasanah itu begitu. Hidupnya dengan hasanah. Ya, matinya yo hasanah nanti. Jadi orang mati itu tergantung apa yang biasa dilakukan. Kalau rajin ngaji,
ya matinya dalam keadaan rajin ngaji, rajin sholat, rajin infak, rajin dzikir, begitu. Jadi orang mati itu tergantung amaliyahnya itu apa. Makanya minta kepada Allah kalau sudah mendapatkan hidayah tadi, gocelono, cekelono hidayah itu jangan sampai lepas ya Pak ya. Karena orang memegang kebenaran itu di akhir zaman seperti memegang apa Pak? Bara api Pak. Apa meneh termasuk seperti orang apa Pak? Orang asing. Kaya orang asing. Sakmene gawe kan sing ngaji. Sampeyan ado-ado kok Gresik kok ngaji. Wong aneh jenenge. Koncone sampeyan lho turu kabeh saiki. Sampeyan malah ngaji, iku jenenge wong aneh. Aneh tapi nyata. Makanya mudah-mudahan sampeyan ini termasuk umat-umat yang umat yang aneh, yang langka tapi baik. Aja kok gak genah. Lain daripada yang lain malah kelainan nih, malah gak genah. Jadi sesat malahan ya. Ya, jadi mudah-mudahan Allah ya mengawetkan semua sampean ya. Ojo dimatikan dulu. Karena sampean ini nunggoni dunia ini ya. Mudah-mudahan doa-doa kita kepada saudara-saudara kita bil khusus di Islamic Center ini panjenengan bisa menanamkan kebenaran di Islamic Center Surabaya ini. Mudah-mudahan seluruh pegawai dan karyawan yang ada di Islamic Center menjadi orang-orang yang baik ya Pak ya. Karena kedatangan jenengan semua ke sini ngaji, barokahnya mudah-mudahan semua umat yang masuk di Islamic Center ini nanti bisa masuk Islam. Semuanya Islamnya kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.